Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Lubaide Channel, masih dengan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan mengupas materi berkaitan dengan potensi geografis Indonesia. Disimak ya. Tapi sebelum menyimak materi potensi geografis Indonesia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video tentang pendidikan di Lubedai Channel. Berbicara masalah geografis Indonesia, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang geografis Indonesia? Kalau dalam makna bahasanya, bahwa kata geografis itu terbagi menjadi dua, geo dan grafik. Geo itu berarti bumi, grafis itu berarti gambar. Jadi kalau secara terminologi bisa diartikan bahwa geografis itu ilmu yang membahas tentang gambaran bumi. Berbicara masalah geografis Indonesia, sangat banyak kajiannya. Di antaranya Indonesia itu memiliki sumber daya wilayah yang berlimpah yang dipengaruhi oleh aspek geografis. Indonesia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara kepulauan, sehingga memiliki sumber daya laut dan daratan yang perlu dikelola secara terintegrasi. Sudah sepantasnya manusia selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikannya. Luas dan batas teritorial Indonesia. Berbicara masalah luas dan batas teritorial Indonesia, lautnya hampir sekitar lebih kurang 5.193.252 km persegi. Untuk batas itu batas lautnya ya tadi. Untuk yang batas teritorialnya itu ada batas teritorial 12 mil, batas zona ekonomi eksklusif 200 mil, dan yang terakhir landasan kontinen 350 mil dari titik laut darat. Yang berikutnya ada negara-negara batasan langsung di luas dan batas teritorial Indonesia. Ada India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timur Leste, pulau dan pulau-pulau yang ada di sekeliling kepulauan Indonesia dan Samudra India. Untuk potensi fisik dan sosial Indonesia, jadi bisa dilihat konteksnya. Untuk potensinya di Indonesia itu ada dua, potensi fisik dan sosial. Kalau fisiknya, kondisi fisik Indonesia bervariasi ya secara topografi maupun jenis tanah. Kalau yang kondisi penduduk, keadaan alam sangat yang mempengaruhi kondisi penduduk itu adalah keadaan alam yang sangat mempengaruhi aktivitas dan budaya penduduknya, seperti dicontohkan bahwa pada mata pencarian dan akulturasi kuliah Indonesia, hampir 17.596 pulau yang ada di Indonesia, bentuk mata pencarian dan akulturasinya, kebudayaan di Indonesia pastinya berbeda-beda gitu. Karena karakter corner, bangsa Indonesia harus mengubah persepsi dari selalu membanggakan makanan impor dan menganggap rendah makanan yang berasal dari dalam negeri, menjadi bangga dengan mengkonsumsi makanan dan yang berakal pada hasil bumi lokal atau daerah. Intinya keragaman yang ada di Indonesia, baik itu secara fisik maupun sosial, harus kita
lebih banyak cintai dalam bentuk atau wujud mencintai produk-produk Indonesia serta mengkonsumsi semua produk-produk yang ada di Indonesia, termasuk produk dari kebudayaan lokal maupun kebudayaan daerah. Potensi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan. Dari potensi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan, ada beberapa jenis pangan di Indonesia, termasuk padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang, sukun, dan umbi-umbian, atau yang disebut juga dengan diversifikasi pangan. Karakter Connor, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang dalam pangan merupakan bangsa yang cerdas dalam memilih dan mengembangkan makanan yang beragam dan bergizi yang bersumber dari tanaman pangan sendiri. Artinya bangsa yang disebut bangsa mandiri itu adalah mampu berswasembada pangan. Potensi geografis Indonesia untuk penyediaan bahan industri, ada komoditas buah. Dari pertanian dulu, perkebunan itu ada komoditas buah, komoditas rempah-rempah, komoditas industri. Kemudian yang peternakan, perikanan, dan kehutanan. Hampir potensi geografis di Indonesia untuk penyediaan bahan industri kebanyakan didapat dari kehutanan. Berikutnya perikanan, lanjut ke peternakan, perkebunan, dan pertanian. Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu tanah yang subur, sehingga ketika dipakai untuk cocok tanam, itu cocok sekali untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Apa upaya kita agar potensi itu dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan bangsa Indonesia? Salah satunya dengan lebih menggalakkan sistem pertanian perkebunan kita lebih maju. Potensi geografis Indonesia untuk ketahanan energi. Ada beberapa potensi geografis di Indonesia untuk ketahanan energi. Salah satunya adalah didapat dari energi matahari. Berikutnya ada didapat dari energi air berupa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, energi gelombang laut atau ombak dan arus laut. Berikutnya energi panas bumi, energi angin, energi biomasa, wujudnya pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, dan energi biofuel. Yang terakhir adalah energi nuklir. Kesimpulan dari materi potensi geografis yang ada di Indonesia, yang pertama, geografis Indonesia kaya akan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan alam dan bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Serta yang terakhir, kesimpulannya adalah upaya yang dapat dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari, yaitu dengan cara daur ulang limbah dan reboisasi. Upaya tersebut dapat menjaga kelestarian sumber daya alam di muka bumi. Terima kasih telah membuka channel Lu by Day kali ini dengan potensi geografis Indonesia. Jangan lupa menyimak materi-materi berikutnya berkaitan dengan pendidikan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day channel. Terima kasih, sampai jumpa.